Sampurasun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan berbahagia. Saya menawarkan bahasan mengenai ego dan emosi. Persoalan ego dan emosi ini seringkali dibicarakan, terutama di dalam ruang-ruang spiritual. Kita sering mendengar istilah ego, yang konon ego itu sangat berbahaya. Emosi juga sama, yang sering dikaitkan dengan kemarahan atau gejolak satu rasa. Di dalam ruang-ruang spiritual seringkali disampaikan bahwa para penempuh jalan spiritual harus bisa menghilangkan ego dan emosi. Bagi saya ini rada aneh, tapi mungkin juga ada benarnya, mungkin juga tidak 100% benar, karena saya punya pandangan yang berbeda. Bagaimana mungkin ego dan emosi yang sudah dari sananya diberikan kepada diri manusia, itu tidak bisa kita tolak. Semuanya ada pada diri kita. Yang sangat mungkin adalah mengenali ego dan emosi kita dan mampu mengendalikannya. Ego dan emosi sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Contohnya, saat kita ingin mencapai sesuatu, sebuah prestasi, bilanglah apapun itu ada dorongan ego, itu ada dorongan emosi, ada faktor emosinya yang bekerja di situ. Jadi mustahil itu hilang, mustahil dimusnahkan. Diredam bisa, tapi pasti tidak akan musnah dengan seketika dan hilang lalu selesai semuanya. Tidak. Ego dan emosi justru sangat dibutuhkan kalau kita mampu menggunakannya dengan baik dan benar, atau menggunakannya dengan tepat. Diawali dengan kita mengenalinya dulu. Kenali ego kita dan kenali emosi kita. Yang kedua, kendalikan. Mencoba untuk mengendalikan keduanya. Kenapa? Karena ego dan emosi ini pada dasarnya merupakan picu energi yang sangat besar. Dia merupakan sumber energi potensial yang dapat diangkat sangat luar biasa. Banyak buktinya. Contoh, orang ego itu tidak mau kalah dan dia terus bersemangat untuk memenangkan satu persoalan atau satu permasalahan. Lalu emosi, coba lihat orang marah. Orang marah pun luar biasa sekali, apalagi kalau emosinya naik sampai ke puncak yang tertinggi. Bukan yang tertinggi, sangat tinggi sekali maksudnya. Tenaganya menjadi besar, suaranya pun menjadi lantang, keberaniannya pun menjadi semakin powerful gitu. Nah, jika ini kita kenali dengan baik, lalu kita mampu mengendalikannya, dia akan sangat berguna di dalam hidup kita. Ambil contoh. Misalnya, kita menginginkan ada sesuatu yang harus terjadi. Ini terkait dengan naiknya energi yang terhubung dengan pemicu kelistrikan pada otak kita, sehingga melahirkan sebuah gelombang. Amplitudo menjadi sebuah frekuensi yang sangat luar biasa. Nah, jika kita sudah mampu menggunakan itu, lalu kita olah sedemikian rupa, kemudian kita kirimkan. Caranya, pertama, diam dalam posisi hening, tutup mata, tenangkan dulu. Langkah kedua, mulai kita menaikkan ego kita. Apa ego kita? Tapi ingat,
Ego yang dimaksud di sini saya inginkan atau saya harapkan tentu ego yang bagus, ego kebaikan, ego yang positif. Arahkan ego kita ke sana. Emosi kita pun sama. Coba diarahkan ke arah yang positif, ke arah yang baik, ke arah yang membuat kita sendiri menjadi bahagia karena kita mampu mengirimkan gelombang energi yang sangat besar, bilanglah energi cinta kasih yang sangat besar, yang diakibatkan karena bahan bakar ego dan emosi kita. Jadi, yang pertama tadi, kalau dalam ruang-ruang spiritual seringkali dikatakan bahwa ego dan emosi harus diredam, itu juga benar untuk pribadi kita, agar kita tidak larut ya, dan tidak terjadi kebocoran energi yang sia-sia. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau kita gunakan? Justru ego dan emosi itu akan menjadi bahan bakar atau pemicu energi yang luar biasa yang mampu kita gunakan untuk mengirim gelombang, terutama mengirim gelombang. Kita bermain dalam atau membicarakan persoalan gelombang. Karena gelombang yang terpancar pada diri kita itu akan diterima oleh semesta. Semesta ini isinya frekuensi, energi. Nah, kita mulai memasuki keselarasan itu dengan kekuatan sangat besar. Secara tidak langsung semesta, mungkin jika semesta ini berbicara ya, di frekuensi dan energi yang ada di semesta yang maha besar, yang tidak terbatas sumber dayanya ini, kalau dikatakan mendengar ya, atau bisa berbicara, mereka mungkin sudah bilang, kalian itu maunya apa? Kalian itu maunya bagaimana? Kalian ingin apa? Dan mereka siap merealisasikan itu semua. Mereka siap. Karena kitalah penciptanya. Pencipta itu pemikirnya. Nah, bagaimana kalau energi dan emosi tidak ada, lalu kita akan mengirimkan sebuah gelombang. Ya mungkin saja gelombangnya besar, bisa saja. Tapi ada jalan pintas rupanya. Hanya sebelum sampai ke jalan pintas itu, yang pertama harus dilakukan adalah mengenali energi dan emosi kita, ego dan emosi kita. Kemudian kita punya kemampuan mengendalikannya hingga menggunakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Caranya bagaimana? Yang tadi, tarik nafas, dalam keheningan kita heningkan dulu, ibarat kertas kosong dulu lah. Kertasnya kosong dulu. Kemudian baru kita tuliskan apa yang ingin terjadi. Misalnya kebahagiaan, kegembiraan, kesehatan pada seseorang. Naikkan ego kita. Ego apa? Ego sebagai manusia, bukan karena dia ego dalam arti kata sebuah kesombongan dia, bukan. Tapi sebuah hasrat, keinginan agar orang yang kita tuju itu mengalami kesembuhan, mengalami kebahagiaan, mengalami kedamaian, ketenangan. Naikkan lagi emosinya, yaitu sebuah hasrat, dorongan yang yang kuat. Tapi ego itu pribadi kita. Emosi ibaratnya apa ya? Saya tidak tahu ya kalau bahasa Indonesianya itu atau bahasa bangsa kitanya. Tapi yang paling umum ya udahlah, pakai saja istilah dua itu, ego dan emosi kita. Yang tidak boleh itu ego yang berlebihan hingga tidak terkendali. Emosi yang berlebihan yang tidak terkendali juga. Itu yang tidak boleh. Semua itu digerakkan, diri kita ini digerakkan oleh dua hal.
ego dan emosi. Tanpa dua hal ini, kehidupan di muka bumi tidak akan pernah terjadi perubahan. Jangankan perubahan besar, makanan saja. Dalam dunia makan memakan, ya, dalam dunia makanan, ego dan emosi itu bekerja. Misalnya, aduh, sedikit lagi, kurang kenyang. Lah, itu apa namanya? Itu ego. Ini enak sekali, saya pengen mencobanya lagi. Lalu mencoba. Itu sebuah emosi. Mustahil makanya ego dan emosi itu dimusnahkan, dihilangkan. Nah, mungkin ya, para penempuh jalan spiritual boleh memilih. Mau pilihan yang pertama yang secara umum menggunakan meredam ego dan emosi sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang dominan. Ada lagi jalan kedua, yaitu mengenali dan mengendalikan ego dan emosi yang kita miliki. Karena bagi saya pribadi, dua hal ini merupakan sebuah anugerah dari semesta, anugerah dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita. Tentu bukan untuk kejahatan, tentu bukan untuk keburukan. Yang membuat keburukan, yang menjadikan kejahatan itu karena kita tidak mampu mengenali dan mengendalikannya. Kapan kita merasa ada satu perasaan yang memicu emosi kita hingga menaikkan ego kita, cobalah kita alihkan. Awali jadi pemerhati dulu. Jadi pemerhati kekuatan ego kita dan emosi kita. Awali dari situ. Rahayu Sagung Dumadi.